Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, bab ke-15. Ya Allah, di mana Engkau? Selamat mendengarkan. Di saat aku senang, aku melupakanmu. Di saat aku susah, aku mencarimu. Masihkah engkau mendengarku? Di saat hati gundah, di saat diri seperti tidak memiliki tujuan, di saat hidup ini rasanya hampa, kita baru merasa kalau sebenarnya diri kita lemah dan membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan. Sesuatu yang bisa menjadi tempat berlabuhnya segala keresahan hati. Bagi orang yang tidak beriman, mereka tidak akan memiliki pegangan apa-apa. Jika mereka ditimpa suatu musibah, hatinya akan bingung. Dirinya seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang luas tanpa ada arah dan tujuan. Kemana mereka akan meminta pertolongan? Kemana mereka akan mengadu? Kemana mereka akan berpegangan? Siapa yang akan mendukungnya? Apakah mereka mau berpegangan kepada hartanya di dunia? Apakah mereka masih bisa mengandalkan orang-orang yang selama ini melindunginya? Apakah semua yang mereka miliki bisa membuatnya tenang? Semuanya itu semu, semuanya fana, semuanya tidak memiliki kuasa apa-apa. Semua hal di dunia tidak dapat memberikan pertolongan yang sesungguhnya. Bahkan, justru di saat kau sangat membutuhkan pertolongan, semuanya justru malah berlari menjauhimu. Lalu, kepada siapa kini saya harus meminta pertolongan? Quran Surat An-Nur ayat 39-40 yang artinya, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka laksana fata morgana, di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia tak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Tenanglah, wahai saudaraku. Sesungguhnya, kita memiliki satu pegangan yang sangat kuat jika hati ini dilanda kebingungan. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Sang Pemilik diri kita. Jika kau bingung, tidak tahu harus kemana, mulailah berpegangan kepada Allah. Jika kau memiliki pertanyaan yang tak ada jawabannya, cobalah bertanya kepada Allah. Jika kapal hatimu terombang-ambing, tidak ada tujuan, carilah mercusuar Allah yang dapat memandu ke pelabuhan kedamaian dan kebahagiaan. Sesungguhnya, di saat-saat seperti ini, Allah sedang membuka pintu persahabatan kepadamu. Di balik segala musibah dan kesedihan yang diberikan, Allah seolah-olah berkata, "Kemarilah hambaku yang selama ini telah melupakanmu. Mintalah tolong kepadaku, niscaya aku akan menolongmu." Di mana Allah? Banyak sekali orang yang masih bertanya-tanya, di mana sebenarnya Allah itu? Apakah Allah ada di gunung, di laut, di tempat-tempat yang tinggi, atau di tempat-tempat suci? Apakah Allah hanya ada di masjid saja? Apa Allah adanya di Ka'bah saja? Apa Allah justru berada di mana-mana? Banyak orang-orang yang berusaha mencari Tuhannya dengan berpergian ke tempat-tempat yang jauh, dengan mengucilkan dirinya dari dunia luar dan dengan bersunyi di tempat yang angker. Tetapi apakah benar Allah berada di tempat-tempat seperti itu? Apakah benar Allah akan datang apabila kita mengucilkan diri dari dunia dan bersunyi di tempat-tempat seperti itu? Semakin jauh kau mencari Allah dengan cara yang salah, semakin jauh pula Allah darimu. Ketahuilah, wahai saudaraku, Allah itu sebenarnya tidak perlu dicari-cari jauh-jauh. Lalu di mana sebenarnya Allah itu? Allah berada di hati orang-orang yang beriman kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Kahf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah berada dekat sekali dengan orang-orang yang beriman. Allah dekat dengan orang-orang yang percaya akan keberadaan dan kasih sayangnya. Jika seseorang tidak percaya kepada Allah, sudah tentu Allah tidak akan pernah ada di hati orang tersebut. Tetapi sebaliknya, jika seseorang selalu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, niscaya Allah akan selalu berada di samping orang tersebut selamanya. Kekasih sejatiku. Di saat semua orang telah pergi menjauhi kita, di saat orang yang dahulu menyayangi kini tidak peduli, di saat orang yang dulu memuji kini malah menghinakan kita, dunia ini rasanya begitu sunyi, begitu sepi dan sendiri. Rasanya tidak ada lagi yang mau menemani. Semuanya meninggalkan kita dalam kesendirian dan kedukaan. Semua kemilikan dunia mungkin bisa hilang, semua harta saudara, kekasih, atau kesehatanmu mungkin sudah meninggalkanmu. Tapi sesungguhnya apabila di hatimu masih memiliki iman, ada satu hal yang tidak akan meninggalkan darimu. Ada satu hal yang justru berada di dekatmu dan mau menemani segala kesedihan yang kau alami saat ini. Dia adalah Allah, kekasih sejati setiap orang yang beriman. Jadi, janganlah bingung dan sedih. Jika kau masih beriman kepada Allah, kau sebenarnya masih memiliki teman yang sangat istimewa. Allah selain sebagai Sang Pemberi yang Maha Kuasa, Allah juga memiliki sifat yang paling utama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan sifat kasih sayangnya ini, Allah melimpahkan cinta yang begitu besar kepada setiap orang yang beriman. Apa ada yang mau selalu menemani kita saat kita butuh? Apa ada yang selalu menghibur kita di saat kita sedih? Apa ada yang mau mencintai kita di saat kita tidak mencintai? Jika hal-hal ini ditanyakan kepada manusia, niscaya pastilah tidak ada orang yang mau melakukannya. Tetapi Allah lain, Allah yang Maha Penyayang akan selalu menemani dan menyayangimu, asalkan dirimu masih percaya kepadanya. Allah berlari menghampirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau seorang hambaku mengingat-ingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam angan-angannya, aku akan mengingatnya di dalam angan-anganku yang lebih baik dari angannya. Jika ia mendekat kepadaku sejauh sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sejauh satu zira. Jika ia mendekat kepadaku sejauh satu zira, aku akan mendekat kepadanya sejauh satu depan. Dan jika ia berjalan mendekatiku, aku akan berlari mendekatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Betapa besarnya kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan saja kau baru berniat ingin menggapai Allah, Allah sudah berada di sisimu. Kau baru ingin mulai melangkahkan kaki untuk sholat, Allah sudah membuka pintu-pintu tobat. Kau baru saja mau berbuat baik, Allah sudah menyiapkan pahala buatmu. Apa ini tidak hebat? Apa ini tidak membahagiakan? Allah sebagai yang maha kaya dan maha memberi tidak merasa rugi jika kita mendekatinya dan meminta semua yang kita inginkan. Allah malah senang jika hambanya mau meminta dan bersyukur. Jadi, manfaatkanlah pintu rahmat yang besar dari Allah ini. Kau akan rugi jika Allah sudah membuka tangannya tetapi kau masih saja berdiam diri, tidak mau mendekatinya. Jangan malu-malu dan jangan takut. Sekali lagi, Allah malah akan merasa senang jika ada hambanya yang mau bertobat dan mau meminta tolong dan mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Cobalah mendekati Allah mulai sekarang. Jika kau merasa belum mampu sekaligus, cobalah sedikit demi sedikit. Allah pasti mengerti. Allah akan membimbingmu di jalannya yang telah dibukakan kepadamu. Tidak perlu berlari menghampirinya, walau hanya dengan berjalan tertatih-tatih, walau hanya dengan merangkak asalkan sungguh-sungguh. Allah sudah berada di sisimu dan membimbingmu agar semakin dekat kepadanya. Kesimpulan, Quran Surah Az-Zumar ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah itu tidak jauh, Dia selalu ada di hati orang yang percaya dan mengingatnya. Jika kau percaya kepada Allah dan sifat-sifatnya yang pengasih dan penyayang, Allah juga akan selalu mengingat dan menemanimu dimanapun kau berada. Berbahagialah orang yang beriman karena memiliki sahabat dan kekasih yang tidak dimiliki orang lain. Kekasih sejati yang tidak pernah akan meninggalkanmu walau kau sudah jauh dan melupakannya.
Kembalilah kepada Allah. Allah selalu menunggumu untuk mulai berbuat baik. Allah sudah menanti-nanti kedatanganmu dengan membuka pintu tobatnya selebar-lebarnya. Hampirilah Allah, maka Allah akan menghampirimu, dan kau akan merasakan kesejukan dan ketenangan. Merasakan bahwa hati ini sudah berlabuh ke suatu tempat yang penuh dengan kepastian. Ingat, Allah itu ada di hati orang yang beriman kepadanya. Jika kau berjalan menghampiri Allah, Allah akan berlari menghampirimu. Doa, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sesungguhnya Engkaulah kekasih sejatiku, Engkaulah yang berada di sampingku di saat aku sedih, Engkaulah yang mendekatiku di saat aku jauh darimu. Tetaplah berada di sisiku, ya Allah. Amin.